Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Khairina. Di sini saya dan kelompok saya dari Namhiba akan menjelaskan tentang buku Code Complete Chapter 22 dan 23. Di sini saya akan menjelaskan developer testing pada bab 22, sedangkan dari Namhiba akan menjelaskan tentang debugging pada chapter 23. Jadi, apa yang disebut dengan testing? Testing merupakan aktivitas quality improvement yang sangat populer. Nah, macam-macam testing di sini ada beberapa, yaitu unit testing, yaitu eksekusi kelas rutin atau program kecil yang dituliskan programmer dalam keadaan terpisah dari sistem yang sebenarnya yang sudah terintegrasi. Kemudian, komponen testing, yaitu eksekusi kelas, package, program, maupun lainnya yang dikerjakan banyak programmer secara terpisah dari sistem yang komplit. Kemudian integration testing, yakni eksekusi yang mengkombinasikan banyak kelas, package, maupun komponen serta subsistem yang dikerjakan banyak programmer. Kemudian ada regression testing, yaitu pengulangan test case yang telah diuji sebelumnya atau dieksekusi untuk menemukan kesalahan maupun kelemahan software yang mungkin terlewatkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah sistem test. Sistem ini merupakan testing yang final dalam konfigurasi akhir. Nah, selanjutnya kategori testing. Di sini ada dua kategori testing, yaitu black box testing dan white box testing. Nah, black box testing ini dilakukan oleh orang yang tidak tahu bagaimana detail coding yang ada dalam sistem. Sedangkan white box testing atau yang biasa disebut dengan glass box testing dilakukan oleh orang yang tahu betul bagaimana detail coding dari sistem. Nah, biasanya ini dilakukan oleh developer. Dan dalam bab ini akan banyak dijelaskan tentang white box testing, yaitu testing yang dilakukan oleh developer. Nah, testing sendiri merupakan suatu aktivitas yang dinilai berat oleh developer. Kenapa? Karena tujuan testing adalah menemukan kesalahan dalam coding. Yang tujuan ini merupakan terbalik dari tujuan aktivitas development. Kemudian, dengan testing ini tidak bisa sepenuhnya ditemukan error. Lalu, testing ini secara tidak langsung dapat memperbaiki kualitas software. Nah, untuk mendapatkan kualitas software yang baik, tentu saja harus dilakukan development yang baik, bukan hanya testing. Selanjutnya, testing menuntut kita untuk mengasumsikan bahwa kita akan menemukan error dalam software. Jika tidak kita asumsikan akan ada error di dalam software, maka mungkin hanya sedikit kesalahan yang kita temukan. Nah, selanjutnya, pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk developer testing adalah yang pertama, kita harus melakukan tes pada setiap requirement yang berkaitan untuk memastikan bahwa requirement sudah terpenuhi. Kemudian, tes setiap desain concern yang berkaitan untuk memastikan desain terimplementasi dengan baik. Yang selanjutnya, kita harus menggunakan basis testing untuk menambahkan test case yang lebih detail pada tes requirement dan desain. Nah, selalu ada pertanyaan, apakah kita harus melakukan tes pertama kali atau tes pada akhir? Yang pertama, yang harus diketahui adalah pada saat kita menuliskan test case sebelum menuliskan kode, itu tidak akan menyulitkan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menuliskan test case terlebih dahulu, kita dapat mendeteksi kelemahan lebih cepat. Dan nantinya juga kita dapat membetulkannya dengan lebih mudah. Selanjutnya, dengan menuliskan test case terlebih dahulu, kita dapat menghasilkan kode yang lebih baik. Dan selanjutnya, menuliskan test case terlebih dahulu berarti mengekspos atau mengetahui problem yang ada pada requirement lebih cepat. Kita juga dapat melakukan tes pada waktu akhir dengan menyimpan test case terlebih dahulu. Selanjutnya adalah limitasi pada developer testing. Pada hal ini, kebanyakan developer lebih mengutamakan tujuan clean test daripada dirty test. Maksud dari hal ini adalah mereka memastikan bahwa kode dapat berjalan, bukan bagaimana mereka dapat menemukan error pada kode. Lalu kebanyakan developer bersifat optimis kepada hasil tes, bahwa hasil tes mereka tidak akan menemukan error.
Lalu selanjutnya, kebanyakan developer lebih memilih men-skip beberapa tes, tidak melakukan tes secara keseluruhan. Berdasarkan informasi, program yang paling kecil pun dan paling simpel pun memiliki kemungkinan 10⁻66 output. Jadi, seharusnya kita harus benar-benar melakukan testing. Incomplete testing. Pada saat ini, ketika kita melakukan planning, kita harus melakukan eliminasi. Eliminasi dalam hal ini dapat dilakukan pada data yang kemungkinan tidak menghasilkan error. Data-data yang kemungkinan tidak menghasilkan error jika ditambahkan ini sebaiknya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada structure basis testing. Nah, pada bab ini kita akan menentukan jumlah test case yang diperlukan. Jadi, pada hal ini, setiap satu routine ditambahkan angka 1. Kemudian, satu lagi pada setiap keyword dengan if, while, repeat, for, and or. Jadi, semuanya itu ditambahkan angka 1. Kemudian, juga ditambahkan angka 1 pada setiap case pada case statement. Selanjutnya, kita harus selalu realistis bahwa setiap kode selalu memiliki kelemahan, ditunjukkan dengan gambar di bawahnya, yakni warning bagi code ahead. Jadi, pastikan kita memiliki prinsip bahwa setiap kode selalu ada kelemahan. Kemudian selanjutnya, data flow testing. Dalam hal ini, paling tidak diketahui bahwa separuh dari kode mengandung deklarasi data dan inisialisasi. Hal ini didasarkan atas pernyataan Bezier pada tahun 1990. Dalam hal ini ada beberapa keadaan data, yaitu define, use, kill, dan beberapa state data lainnya, yaitu enter dan excited. Kemudian, dalam hal ini juga dikenal equivalence partitioning. Jadi dalam hal ini jika diketahui ada dua test case yang bertujuan untuk mengungkapkan error yang sama, lebih baik digunakan salah satu test case saja. Lalu ada juga istilah error guessing. Apakah yang disebut dengan error guessing? Nah, error guessing merupakan suatu tebakan akan adanya error yang dilakukan oleh programmer. Nah, programmer di sini banyak menggunakan heuristik sebagai error guessing-nya. Record error yang disimpan oleh programmer dapat banyak membantu dalam error guessing. Nah, selanjutnya ada boundary analysis. Dalam suatu tes harusnya selalu dilakukan boundary analysis karena banyak hal yang saling berkaitan. Class of bad data. Dalam data terdapat dua data yang harusnya dites, yaitu ada bad data dan bad data dan good data. Nah, pada bad data yang harusnya dites, yaitu data yang di dalamnya terlalu sedikit data, kelas yang di dalamnya terlalu sedikit data, kemudian kelas yang terlalu banyak data, lalu data yang invalid, kemudian kesalahan size data, lalu data yang tidak diinisialisasikan. Selanjutnya, good data. Nah, data yang tergolong baik yang sebaiknya dicek adalah nominal cases, kemudian konfigurasi normal minimum, konfigurasi normal maksimum, dan kompatibilitas dengan data lama. Lalu, kita juga mengenal typical error yang ada dalam testing. Nah, di sini kita harus menentukan kelas mana yang kebanyakan banyak error. Berdasarkan Andres 1975, Gremillion pada tahun 1984, Baum 1987, dan Schott et al. Pada tahun 2002, diketahui bahwa 80% error ditemukan pada 20% project class atau rutin. Nah, 50% error juga ditemukan pada project class. Hal ini dikemukakan oleh Jones pada tahun 2000. Typical error lainnya adalah error by classification, suggestion based on Boris Bezier. Dalam hal ini, skop kebanyakan error terbatas. Lalu, kebanyakan error di luar domain construction. Kebanyakan kesalahan construction adalah kesalahan programmer. Selain itu, kebanyakan penyebab kesalahan adalah typo. Lalu, kebanyakan kesalahannya juga adalah kesalahpahaman dalam desain. Dan kebanyakan error yang kita temukan dalam testing ini mudah diperbaiki
Lalu error yang terjadi itu juga menentukan seberapa besar pengalaman yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, progression of error resulting from faulty construction. Jadi, kebanyakan kesalahan dalam development software adalah kesalahan dalam construction atau coding. Hal ini mencapai 75%. Kemudian, kelemahan atau kesalahan yang ditemukan dalam construction yang ada paling tidak adalah 35% dari kalkulasi semua kesalahan yang ada dalam software development. Dan yang terakhir, kesalahan construction, meskipun lebih murah daripada kesalahan requirement dan desain, masih tetap mahal. Nah, untuk bagaimana jika terjadi error dalam testing itu sendiri, maksudnya di sini adalah bagaimana jika testing kita itu bersifat error. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan yang pertama adalah cek pekerjaan kita kembali. Kemudian, kita harus merencanakan atau mengembangkan test case sebagaimana kita mengembangkan software. Lalu kita harus tetap menyimpan test case untuk kemungkinan kesalahan jika atau experience untuk selanjutnya. Nah, untuk itu kita juga harus menggunakan unit test pada test framework. Nah, untuk support tools pada testing terdapat scaffolding. Nah, scaffolding ini dapat mengembalikan kontrol secepat mungkin, melakukan tes data yang dimasukkan ke dalamnya, mengeluarkan diagnostic message, mendapatkan nilai input dari nilai yang interaktif, kemudian berfungsi sebagai versi objek nyata yang sedikit akurat. Nah, berikut ini beberapa support tools yang lainnya. Ada DevTools, Test Data Generator, Coverage Monitor, Data Recorder, Symbolic Debugger, System Perturbers, Error Database. Selanjutnya, bagaimana kita mengembangkan testing kita? Nah, yang pertama, kita harus benar-benar merencanakan adanya testing sejak awal proyek kita dimulai. Kemudian, yang kedua, kita harus melakukan retesting. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan automate testing. Nah, dalam automate testing ini, kemungkinan kesalahan lebih kecil daripada manual testing. Selanjutnya, tes dapat dijalankan secara frekuen untuk melihat apakah kode masih ada yang rusak. Dan yang terakhir, problem yang ada dapat terdetek dari awal. Nah, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita harus menyimpan record testing. Data yang harus kita simpan adalah deskripsi log kesalahan, kemudian deskripsi lengkap problem, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan problem tersebut, kemudian kesalahan terkait yang dapat ditimbulkan, tingkat problem, kemudian apa yang menyebabkan problem, lalu subklasifikasi kesalahan coding, lokasi perbaikan kesalahan, kelas routine yang telah diganti dan diperbaiki, orang yang bertanggung jawab atas kesalahan, baris kode yang terkena impact kesalahan, waktu untuk menemukan kesalahan, dan waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, data-data tersebut dikumpulkan, kemudian kita harus menentukan apakah proyek kita lebih baik dari proyek-proyek sebelumnya dengan cara menentukan jumlah kesalahan tiap kelas, menentukan jumlah kesalahan tiap rutin, rata-rata waktu tes per kesalahan yang ditemukan, rata-rata jumlah kesalahan yang ditemukan per test case, rata-rata waktu perbaikan per kesalahan, presentasi kode yang di-cover oleh test case, jumlah kesalahan yang tak terduga dalam setiap klasifikasi. Nah, nantinya test record ini akan digunakan jika terjadi kesalahan. Artinya, dapat digunakan sebagai heuristik atau dapat dijadikan acuan jika terjadi kesalahan pada proses-proses selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zarina Muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarina Muhibah, NRP 52121000702. Di sini saya akan mempresentasikan tentang debugging, yakni sebuah proses untuk mengidentifikasi. Di sini ada gambar sebuah yakni menurut Mark 1 atau IEEE 92 dan Thomas Edison Tanner pada tahun 97,
Bug adalah sebuah kata yang unik dalam satu gambar tersebut. Disebutkan suatu error, defect, atau sebuah kesalahan. Proses debugging diistilahkan sebagai proses untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi akar dari masalah yang dikarenakan error. Debugging berbeda dengan testing. Testing itu hanya mengkoreksi error yang ditemukan saja, sedangkan debugging itu adalah bagian paling berat dalam pemrograman. Programmer harus melacak sebuah fungsi yang tidak seharusnya pada sirkuit komputer digital yang berukuran besar. Yang selanjutnya yakni peran dari debugging dalam software quality atau kualitas dari perangkat lunak. Debugging bukan berguna untuk memperbaiki kualitas perangkat lunak seperti testing, akan tetapi cara untuk mendiagnosa sebuah kesalahan dari software tersebut itu dibangun di awal, dan cara yang terbaik adalah dengan membuat requirement atau kebutuhan yang tepat dan jelas, desain yang baik, dan coding yang high quality. Debugging merupakan jalan yang paling terakhir. Kemudian selanjutnya adalah variasi dalam kinerja debugging. Menurut pada tahun 77 dan Curtis pada tahun 81, grup yang paling lambat membutuhkan waktu 3 kali lebih pada cycle, yakni 13 kali debugging dari yang paling cepat. Studi dalam programmer sekitar 20 perbedaan menemukan defect. Banyak variasi yang tergantung pada studi tersebut. Kemudian selanjutnya yakni kita memposisikan defect adalah sebuah opportunity atau kesempatan. Yakni yang pertama itu pemrograman dengan trial dan error adalah terjamin dari bebas dari defect, dan untuk memperbaiki defect itu dengan mencegah pada posisi yang pertama atau yang paling awal, yaitu kekuatan dari sebuah defect itu yang pertama adalah mempelajari program yang sedang dikerjakan, dikarenakan program yang dikerjakan mempelajari program yang sedang dikerjakan, dikarenakan program yang dikerjakan dengan secara menyeluruh itu akan mengkoreksinya itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah mempelajari macam-macam kesalahan yang dibuat. Tantangan dari sebuah software, mengerjakan sebuah software adalah menemukan error. Jadi error tersebut harus dicari tahu apakah itu penyebabnya. Kemudian mencegah agar error tersebut tidak terjadi kembali, kemudian mengkoreksinya dan menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempelajari kualitas kode dari sudut pandang orang lain. Jadi kita menemukan defect, kemudian itu semua kita pikir sebagai kesempatan menilai kode tersebut, bagaimana agar lebih bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari bagaimana menyelesaikan solusi, yakni menyelesaikan masalah membuat kita sangat percaya diri, yakni error tersebut kita solusikan, kemudian mengembangkan sebuah program. Kemudian opportunity yang terakhir adalah mempelajari bagaimana memperbaiki sebuah defect. Belajar bagaimana menemukan sebuah defect adalah sama dengan memperbaiki sebuah defect tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah programming dengan trial dan error, atau kita mencoba kemudian kita salah lagi. Itu adalah sama dengan kita menjamin software yang kita kerjakan itu adalah bebas dari defect. Jangan belajar untuk memperbaiki defect, akan tetapi belajar untuk mencegahnya pada posisi yang pertama, yakni kita mencegah agar
Jangan belajar untuk memperbaiki sebuah defect, akan tetapi belajar untuk mencegah pada posisi yang pertama, atau yang pertama awal kita membuat sebuah software tersebut harus kita cegah terhadap defect-defect yang akan muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan yang belum baik, yang berdasarkan pada panduan Devils to debugging. Yang pertama itu adalah temukan defect dengan menebak. Kita harus melihat output dari scatter print statement, yakni mencoba untuk mengubah program sampai kelihatan bekerja. Jangan membuat backup dan jangan merekod perubahan program kita jika kita tidak yakin dengan sebuah program tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh dilakukan itu adalah jangan membuang waktu untuk mencoba dan memahami masalah. Jika kita tidak memahami tentang software yang akan kita buat, maka jangan mencoba hal-hal yang tidak sesuai aturan dalam memahami masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak boleh kita lakukan adalah memperbaiki error dengan perbaikan yang jelas, yakni lebih baik untuk memperbaiki masalah-masalah yang masalahnya itu sudah jelas atau sangat spesifik. Jadi kita tidak membuang-buang waktu dan ambisius untuk mengerjakan atau menghasilkan sebuah software yang terbaik. Jadi kita harus sabar, kemudian memahami masalah atau error yang sedang kita hadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan sebuah defect yang berdasarkan pada scientific metode dalam debugging. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data melalui percobaan yang berulang-ulang. Kemudian adalah form dari hipotesis itu adalah berisi akun data yang sangat relevan atau sangat jelas atau sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah desain dari percobaan untuk memperbaiki atau menyangkal sebuah hipotesis. Jadi desain dari percobaan itu dalam memperbaiki dan menyangkal sebuah hipotesis itu juga harus sangat jelas dan sesuai standar. Kemudian yang terakhir adalah membuktikan dan menyangkal hipotesis itu dibutuhkan pengulangan. Jadi harus jelas dan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menemukan sebuah error yang terjadi. Karena dibutuhkan pengulangan, maka prosesnya itu adalah paralel. Ada 5 dalam mengatasi sebuah defect menurut scientific metode. Yang pertama itu adalah menstabilkan error. Stabilkan error itu membutuhkan lebih dari menemukan test case. Jadi lebih dari menemukan sebuah test case. Test case tersebut itu mengeluarkan error, termasuk mempersempit test case menjadi lebih simpel. Jadi kita harus menstabilkan error dengan mensimpelkan sebuah atau mempersempit sebuah test case. Kemudian yang kedua adalah menemukan sumber dari error. Yang pertama itu adalah dengan mengumpulkan error-error yang terdapat pada codingan kita, kemudian menganalisa apakah itu berasal dari sumber yang satu baris atau seluruhnya, kemudian menentukan bagaimana langkah selanjutnya atau solusi untuk menghadapi error yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki defect. Jadi defect tersebut tidak hanya dikumpulkan atau dianalisa, maka harus diperbaiki defect tersebut agar software yang kita bangun dapat menghasilkan software yang lebih baik. Kemudian menguji sebuah perbaikan. Jadi perbaikan tersebut tidak semata-mata kita luncurkan setelah menjadi sebuah software, akan tetapi juga harus diuji.
Kemudian yang terakhir adalah melihat pada error yang sama. Jadi kita harus belajar pada masa lalu. Artinya defect perbaikan yang terjadi itu harus menjadi pelajaran buat selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah teknik-teknik untuk menemukan sebuah defect. Yang pertama itu adalah kita harus menggunakan data yang tersedia untuk membuat hipotesis. Kita tidak boleh mengada-ngada sebuah fakta atau sebuah informasi dari kesalahan software. Kemudian yang kedua itu memperbaiki test case yang membuat error. Mencoba pada unit testing yang cocok, kemudian menggunakan tools atau equipment yang tersedia. Selanjutnya adalah memproduksi error dengan cara-cara yang berbeda. Jadi dengan multiple ways atau cara-cara yang alternatif ataupun yang sesuai dengan peraturan. Kemudian selanjutnya adalah mencari data dan untuk hipotesis yang lebih. Kemudian menggunakan hasil dari tes yang negatif. Kemudian kita harus brainstorming untuk kemungkinan dugaan-dugaan yang lain. Yang selanjutnya adalah bebas dari kode yang membuat ragu-ragu atau yang ambiguitas. Kemudian kita harus hati-hati dalam menentukan kelas dan rutin yang telah defect atau yang telah cacat sebelumnya. Kemudian mengecek kode yang baru saja telah berubah. Jadi perubahan tersebut juga harus dicek. Selanjutnya, memperluas kehati-hatian terhadap area coding, mengintegrasikan secara terus-menerus, kemudian mengecek untuk defect yang umum, berdiskusi tentang masalah yang dihadapi, kemudian menghindari masalah, mempercepat debugging, kemudian yang terakhir, teknik yang kita lakukan adalah membuat daftar teknik brute force dan menggunakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam syntax error. Yang pertama itu jangan percaya dengan jumlah baris compiler message. Jadi ada beberapa line dalam compiler tersebut. Dengan memahami compiler yang kita compile sebelumnya, maka itu lebih baik dan membantu defect-defect yang lain yang terjadi di masa mendatang atau yang akan kita hadapi. Kemudian teknik yang kedua adalah jangan percaya pada compiler message. Compiler mencoba untuk mengatakan dengan tepat apa yang salah dan menyembunyikannya. Kemudian terdapat error message. Misal ada dua error message, yakni message too long for printer to print, kemudian error yang sebenarnya dengan menggunakan STL. Ada dua error message ini, maka kita harus percaya pada yang pertama. Seperti pada nomor 3 tersebut, yakni jangan percaya pada compiler message yang kedua. Yakni yang pertama itu kita harus mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua itu yang kedua dan yang ketiga itu adalah merupakan perbaikan dari error message yang pertama. Kemudian yang keempat adalah membagi dan menemukan solusinya. Kita harus membagi kode-kode sebelum mengcompile agar lebih mudah untuk menaklukkan atau mencari solusinya. Kemudian yang terakhir adalah menemukan komentar yang ekstra dan tanda quotation. Seperti pada Java itu ada slash bintang. Nah, tanda tersebut adalah untuk mengingat apakah kode tersebut mempunyai arti begini-begini ataupun kita mempunyai tujuan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik dalam memperbaiki sebuah defect. Ada 9 tekniknya. Yang pertama itu adalah memahami masalah sebelum memperbaikinya. Kita harus memahami masalah lebih dalam. Jadi dengan memahami masalah, kita juga memahami program yang akan kita buat. Dengan kita paham program, maka kita bisa memperbaiki dan menjadikan program tersebut lebih baik.
Kemudian yang kedua adalah memahami program, bukan hanya masalah. Jadi setelah masalah tersebut kita perbaiki, maka kita harus memahami program. Memahami program tersebut mempunyai banyak manfaat, selain dengan kita dapat mempunyai value terhadap software yang akan kita buat, akan tetapi juga memahami program tersebut, memahami alur dan logika dari software yang akan kita buat. Kemudian adalah menegaskan diagnosa dari defect. Kita harus percaya diri dengan diagnosa atau hipotesis dari defect atau kesalahan yang akan kita yang menimpa kita. Kemudian kita harus relaksasi, artinya kita harus istirahat sejenak. Jadi psikologi jika pikiran kita tersebut mempunyai banyak pikiran, maka program yang akan kita buat tersebut juga mengalami sebuah masalah. Kemudian kita harus menyimpan source code yang asli. Kemudian kita harus memperbaiki masalah, bukan hanya gejala-gejalanya atau simptomnya. Kemudian kita harus merubah kode hanya dengan alasan yang kuat. Jadi kita tidak boleh merubah-rubah kode dengan alasan yang tidak kuat. Kemudian buat perubahan hanya sekali saja. Kita tidak boleh plan atau berubah-berubah dalam memperbaiki defect yang terjadi. Kemudian kita harus mengecek perbaikan. Perbaikan tidak hanya dibiarkan saja, tapi juga dicek perubahan-perubahannya. Kemudian yang terakhir adalah melihat pada defect yang sama. Jadi kita harus mengenali alur defect-defect yang telah kita kasih solusi, jadi tidak terjadi untuk kedepannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah menurut psikologi tentang debugging, yakni bagaimana ilmu psikologi itu berkontribusi pada debugging yang buta atau yang belum jelas. Yakni dampak yang pertama itu adalah sangat penting dalam latihan pemrograman, yakni ini bersifat positif. Dengan format yang bagus, komentar nama variabel dan elemen lain pada struktur pemrograman, maka programmer itu melihat defect sebagai variasi. Kemudian dampak yang kedua ini adalah dampak negatif, yakni menurut Basili, Selby, dan Hutchins pada 1986, yakni menyatakan programmer itu mempunyai mental dalam efektif debugging. Jadi maksudnya programmer yang punya mental yang sangat bagus dalam debugging itu belum tentu hasilnya itu juga sangat relevan dengan mental yang ia punya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dalam psikologi yang tergantung pada debugging. Ini ada dua, yakni pada variabel pertama, kemudian ada jarak dari psikologi. Kita harus berhati-hati dengan insufficient psychological, yakni ada misal pada sistem, kemudian semua pada huruf kecil atau kapital itu sangat mempengaruhi coding, dan huruf aksen insensitif atau kapital itu juga mempengaruhi dalam error pada program kita. Kita harus memilih nama dalam punya perbedaan untuk menghindari masalah. Jadi nama-nama yang sangat mirip itu kita harus menghindarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah debugging tools, yakni tools untuk debugging. Yang pertama itu adalah diff comparator source code. Ini berguna untuk sebagai komparasi atau perbedaan.
untuk memodifikasi program untuk menghadapi sebuah error. Kemudian yang kedua ada compiler warning message. Ini untuk mengatur tingkat peringatan compile ke tertinggi dan memperlakukan peringatan sebagai kesalahan. Jadi dia mengeluarkan peringatan-peringatan sebagai kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak harus menghindarinya karena itu merupakan warning bagi kita untuk berhati-hati atau untuk mengeluarkan error dalam pemrograman kita. Kemudian yang selanjutnya adalah extended syntax and logic checking. Ini kita menggunakan additional tools untuk mengecek saat compiler selain pada compiler message warning. Kemudian yang selanjutnya itu adalah executive profile, yakni sebuah profil program untuk memperbaiki defek yang tersembunyi. Jadi hidden defect itu dapat kita atasi dengan executive profile. Kemudian yang terakhir itu adalah test framework atau scaffolding, yakni dengan menulis kode sendiri maka kita dapat mengetes kemudian mengeksekusinya sendiri. Jadi kita paham akan apa yang kita tulis. Kemudian ini adalah tools yang selanjutnya yakni debugger. Sebuah debugger yang baik itu ada 3 macam atau 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah mengatur breakpoint ketika menjangkau eksekusi pada garis yang spesifik atau variabel global yang berubah. Jadi terdapat spasi atau ruang dalam line-line yang spesifik atau yang variabel yang sangat umum yang dapat berubah. Kemudian yang kedua itu adalah program dapat dieksekusi dengan backward sampai pada asal defect. Kemudian memperbolehkan kita untuk melock statement yang spesifik. Jadi kita dapat merecord pernyataan-pernyataan yang sangat kita butuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita dapat memperbolehkan untuk memeriksa secara keseluruhan. Examine data ini termasuk dalam struktur dan alokasi data yang sangat dinamis. Ini adalah presentasi dari debugging dan testing dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.